Ya ingat nih, jangan korbankan dirimu untuk goal orang lain. Tahu Mr. Bean ya? Itu adalah tokoh yang secara jenius dimainkan dengan sangat baik oleh seorang PhD yang bernama Dr. Rowan Atkinson. Dan saya kemarin tertarik karena ada satu quote yang dibilang gini, ingat, siapa yang mengkhianatimu satu kali, maka berpotensi mengkhianatimu ribuan kali. Ingat, kalau kita ketemu orang yang mengkhianati kita sekali, dia potensi itu akan berkhianat lagi. Jadi, kita itu tidak perlu meminum seluruh air di laut untuk mengetahui bahwa airnya asin. Ngerti ya? Jadi kalau sekali kita dikecewakan, sekali kita dikhianati, out. Jangan lagi dipakai orang. Ya. Untuk membuktikan, nanti mungkin dia akan berubah, nanti dia akan berubah. Kita mencoba berkali-kali dihianatin, kita kasih kepercayaan, ngapain? Ngabisin waktu dan bikin capek, bikin sakit hati. Jadi sekali lagi, kalau ada orang berkhianat pada kita, jangan percaya lagi dia akan berubah. Apalagi orangnya udah tua, udah dewasa. Orang dewasa, orang udah tua itu sulit untuk berubah atau enggak. Saya dulu dengan mendiang Pak Ciputra, kami berkali-kali satu panggung ya. Dalam seminar-seminar entrepreneurship. Saya ingat banget tuh kata-kata Pak Ciputra, no mercy. Saya tanya, Pak, gimana Bapak milih partner? No mercy. Jadi kalau ada partnernya, udah nipu, out. Kalau ada pegawainya nipu, out. Ya, enggak tuh, Pak, kita pecat dia, nanti dia begini, keluarganya nggak makan, nggak ada urusan. Makanya sebelum lu berbuat kesalahan, mikir. Saya sepakat. Apalagi dalam kita mau bikin partnership ya, dengan calon-calon partner gitu. Belum apa-apa udah bohong, belum apa-apa dalam meeting, janjinya datang, nggak ada kabar, buang. Ya, kadang-kadang dalam bisnis kita tidak boleh ada belas kasihan dalam rangka untuk membuatnya lebih baik. Kemarin anak saya juga ngomong begitu, ya. Saya nasihatin anak saya Azura di ITB, Pak, aku boleh nggak curhat? Apa, Jur? Kemarin aku dipaksa temen aku. Kita kan ujian, ya. Ujiannya itu sebenarnya tidak online. Jadi anak saya itu dipaksa oleh temennya untuk mengakui kalau dialah yang mengirim link kepada anak itu sehingga dia tidak hadir di suatu tempat dan dia bisa ikut semacam tes atau apa. Dia dibawa tuh ke dosennya untuk mengaku bahwa link itu dapatnya. Dosennya kan bingung, lu nggak dapat link tapi kok bisa ikut ujian gitu atau tes gitu. Dan anak saya dipaksa. Anak saya tuh nomor 3, nomor 4 dari dulu terlalu baik. Saya selalu mengatakan, papa ingetin ya, belajarlah untuk berani mengatakan tidak. Gak ada cerita tuh, nggak enak Pak, bantu dia. Kamu jangan korbankan dirimu. Ya ingat nih, jangan korbankan dirimu untuk goal orang lain. Ya, saya dapat itu dari, kalau nggak salah dari Will Smith ya. Will Smith atau Kobe Bryant. Ya, jangan korbankan. Kita punya tujuan nih. Tahu-tahu ada teman kita narik, bos, boleh nggak Mas Helmi bantu saya dulu gitu. Enggak. Beranilah untuk berkata tidak. Jangan korbankan mimpi kita untuk memenuhi mimpi orang lain. Punya kita dulu. Kita kalau sukses bisa bantu. Ayo, siapa lagi minta bantu? Datang, temanku, ayo. Jangan dalam perjalanan kita udah terganggu kiri kanan gitu. Ya saya tidak mengatakan nggak bagus untuk orang yang terlalu baik, tapi apapun yang terlalu itu tidak bagus. Saya kemarin nasihatin untuk anak saya kan sangat terbuka. Kamu jangan lagi ya. Kan Papa udah iya Pak, makanya dia minta maaf. Ya beranilah untuk mengatakan tidak untuk sesuatu yang akan mengganggu mimpimu. Saya bilang what happen kalau dosenmu marah? What happen kalau kamu dikasih punishment? Jangan lah ya. Bantu tapi nggak begitu. Jangan pernah mau diminta bohong. Bohong kan udah gak bener tuh. Ya, kalau memang temenmu minta bantu karena memang nggak apa-apa dibantu, secara aturan bantu. Itu pun jangan terlalu sacrifice juga. Jadi kadang-kadang kita hidup tuh ya harus straightforward. Nah orang Indonesia tuh kan banyak nggak enakan ya. Ya jadi beranilah, sekali lagi message, beranilah untuk mengatakan tidak. Kalau itu akan merugikan kita di kemudian hari. Dan jangan korbankan mimpi besarmu ya untuk mimpi orang lain.